Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini pun kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan berbagai manfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh Masjid Anas rahimakumullah. Sini saya mencoba karena laptopnya error, nggak bisa dibuka. Jadi saya coba manual ini. Ya. Kulsubnya pagi hari ini mengenai menjadi orang baik di hadapan Allah. Ya. Jadi memang kita perlu menjadi orang baik di hadapan Allah. Karena setelah kehidupan kita, nanti semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahi turja'un. Semua akan kembali kepada Allah. Maka dengan kembali kepada Allah itu tentu kita akan menghadap kepadanya. Nah, dengan menghadap kepada Allah ini tentu akan ada bekal yang harus kita bawa. Banyak bekalnya, tapi di antaranya harus menjadi baik di hadapan Allah. Kalau nggak baik, nggak bisa berhadapan dengan Allah. Nah, baik sendiri itu di dalam Al-Quran banyak istilahnya. Baik itu bisa hasan, bisa juga baik. Apa Pak? Thayyib. Apalagi Pak ada 8 nih. Hasan, thayyib, terus khair, soleh. Apalagi Pak? Hasan udah tadi Pak. Terus nikmah, bir ya, bukan bir. Terus jamil. Jamil itu kan bisa cantik, bisa baik. Terus ma'ruf. Ya. Hasan, kalau Hasan kan di dalam doa itu ada Rabbana atina fid dunya hasanah, dari Hasan, minta kebaikan dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur kebaikan ini ada 5 Pak. Ini kalau nggak ada ini belum dianggap baik. Jadi unsur kebaikan ada 5. Iman, amal, ibadah, akhlak, dan sabar. Jadi harus ada 5 ini Pak. Mau jadi orang baik di hadapan Allah, harus punya bekal 5 ini. Yaitu iman, amal, kemudian ibadah, akhlak, dan sabar. Nah, kelimanya ini ada di surat Al-Baqarah 177 Pak, tercantum di situ. Tolong dibuka Pak, ini karena laptopnya nggak bisa dibuka, jadi nggak bisa buka Al-Quran ini. Bunyinya laisal birra antuwallu gitu. Nah, di situ ada unsur 5. Yang pertama, kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, rasulnya, nah itu iman. Kemudian apa ya ayat selanjutnya Pak? Bersedekah, sholat, ya, itu ibadah. Sebelum ibadah tadi apa Pak? Amal itu Pak.
Artinya aja Pak Anto. Ya. Ya. Nah, itu mencakup iman dan amal. Terus wa aqimus sholat. Ya. Ibadah sama akhlak, menepati janji. Nah, sabar. Ya. Ya, benar dan bertakwa. Jadi itu ada unsur 5 kebaikan untuk menghadap Allah. Kalau belum ada 5 ini, nggak bisa akan menghadap Allah. Ini yang paling sulit apa Pak di antara 5 ini Pak? Sabar ya, sabar betul Pak. Saya sendiri juga mungkin belum tentu bisa sabar, tapi kita berusaha. Ya berusaha, mudah-mudahan ada unsur 5 kebaikan ini. Nah kemudian menjadi baik ini diperintah apa enggak Pak? Diperintah. Contoh perintahnya ada di surat Al-Qasas 77 Pak. Di pertengahan ayat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kemudian yang kedua, An-Nahl ayat 90 Pak. Kok An-Nahl ya? Ayat surat 16. Ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Artinya Pak, ya berbuat baik Pak ya, perintah berbuat baik. Itulah 2 dalil perintah berbuat baik. Lalu kita lihat hadisnya dari Khalid bin Al-Fisri, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, ciptakanlah suasana damai. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah kemudian rinciannya dari berbuat baik itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, berbuat baiklah kalian terhadap saudara-saudara kalian. Nah ini di antaranya adalah berbuat baik kepada saudara-saudara kalian, atau perbaikilah hubungan kepada mereka. Bantulah mereka atas sesuatu yang kalian mampu sesuai dengan kemampuan untuk membantu, dan bantulah mereka terhadap sesuatu yang menimpa mereka. Jadi kalau ada musibah di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, semampunya kita untuk membantu. Karena dengan begitu dikatakan oleh Rasulullah menjadi orang yang baik. Ya. Nah kemudian keutamaan daripada berbuat baik itu ada 4. Keutamaan menjadi orang baik ada 4. Keutamaannya yaitu pertama, di-backing oleh Allah, didampingi oleh Allah, kemudian dicintai oleh Allah, kemudian sebagai penghapus dosa, dan yang keempat adalah ditambahkan umurnya. Ya. Yang pertama tadi adalah backing Allah atau pendampingan Allah. Silakan dibuka Al-Ankabut 69, Pak. Ini adalah pendampingan Allah. Tolong dibacakan artinya aja, Pak. Jadi itu Allah akan mendampingi orang-orang yang berbuat baik. Kemudian
Yang kedua yaitu didampingi Allah itu ada di surat Al-Baqarah 195. Dan berbuat baiklah, itu ya Pak. Dan berbuat baiklah, terus? Nah, sungguh Allah menyukai orang baik. Ya, sama ya Pak tadi dengan yang di atas tadi. Itu artinya Allah, kalau Allah udah suka, udah Allah akan menjadi backingnya. Buka lagi Ali Imran Pak, 134. Nah, Allah mencintai orang-orang yang berbuat. Iya. Nah, itulah keutamaan diantaranya adalah mendapat pendampingan Allah bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai penghapus dosa. Penghapus dosa kita lihat surat 11 Pak. Hud ayat 114. Nah, perbuatan baik itu menghapus kesalahannya. Jadi keutamanya tadi dapat pendampingan Allah, dicintai Allah, dan menghapus dosa. Yang keempat yaitu umur bertambah. Umur bertambah ini ada di hadis nomor 9. Dari Sauban dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang akan terhalang mendapatkan rizki karena suatu dosa yang ia lakukan. Dan takdir tidak akan dapat ditolak kecuali dengan doa. Wala yazidu fil umuri illa birru. Dan umur tidak akan bertambah terkecuali dengan berbuat kebaikan. Nah, artinya ini berbuat baik bisa bertambah umur. Ini bertambah umur itu angkanya apanya nih Pak? Umur kemanfaat. Ya? Kalau angka usia. Angka usia ya. Jadi boleh dikatakan ini keberkahannya Pak ya. Keberkahannya ditambah gitu. Sebab kalau usia tadi udah ditakdirkan kan Pak, nggak bisa. Di dalam beberapa ayat kalau sudah waktunya nggak bisa ditunda atau dimundurkan ya. Kita buka coba surat 35 Pak. Al-Fatir ayat 11. Ya, itu maknanya tadi Pak. Jadi kalau usia tadi udah pasti Pak ya. Nah, yang ditambahkan tadi adalah keberkahannya. Nah, kemudian ada balasan orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang yang berbuat baik ini akan mendapatkan balasan. Kebaikannya sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jadi orang yang berbuat baik sebenarnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Apa itu? Al-Isra ayat 7 Pak. In ahsantum li anfusikum, ya kan? Jika kamu berbuat baik sebenarnya untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat pun ya walaisaha ya. Benar. Buka lagi Pak. Supaya jelas ini. Surat 45. Al-Jaziyah ayat 15. Ya, sama ya Pak ya. Artinya ini dalil penguat Pak, bahwa setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan itu untuk dirinya sendiri. Begitu juga perbuatan yang buruk. Nah, orang yang berbuat baik nanti di hari kiamat udah dapat stempel kebaikan Pak. Ada stempel kebaikan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, perbuatan baik yang dilakukan terhadap manusia akan melindungi pelakunya dari berbagai keburukan, bencana, dan mara bahaya. Orang-orang baik di dunia adalah orang-orang baik di akhirat. Nah, jadi kalau berbuat baik di dunia, menjadi orang-orang baik di akhirat.
artinya udah ada stempelnya nanti di akhirat menjadi orang baik. Nah, kemudian balasan yang kedua yaitu ada pahala dan surga, Pak. Bisa dibuka di An-Najm surat 53 ayat 31. Saya kalau ngaji memang begini, Pak. Kalau kajian harus ngadep Quran dan diberikan beberapa hadis sehingga selalu interaksi sembari mencatat. Ini kalau nggak dicatat, kalau dalam kajian ya nanti lewat begitu saja. Makanya kalau saya catat, nah, buku banyak sekali, Pak. Walaupun nanti kita review lagi, kita ulang lagi, kita perbaikin catatan-catatan itu. Kadang-kadang kan kita kayak steno, Pak. Gurunya nerangin, kita steno, cepet gitu. Nah, maka diulang lagi. Dengan mengulang-ulang itu insya Allah menjadi paham. An-Najm 531 tadi apa, Pak? Dia akan memberi balasan kepada orang yang baik. Ya. Jadi ada pahala dan ada surga. Dan yang ketiga, ini yang balasan yang kita tunggu-tunggu, yaitu melihat Allah, Pak. Di mana nih, Pak? Melihat Allah di surga, Pak. Surat 10 ayat 26, Pak. Yunus ayat 26. Silakan dibaca, Pak. Hah? Jadi balasan orang berbuat baik itu banyak sekali. Di antara tadi adalah kebaikan itu sebagai bekal untuk dirinya sendiri, kemudian disediakan pahala dan surga, dan yang terakhir yang paling kita tunggu yaitu melihat wajah Allah. Sebab kalau Allah ridho, kita ridho, udah ridho ketemu ridho, beres. Nah, siapa orang yang disebut baik ini, Pak? Nah, ini ada tanda-tanda orang yang disebut baik. Yang pertama yaitu orang Islam, Pak, atau mu'alaf. Jadi orang Islam itu adalah tanda kebaikan seseorang. Al-An'am ayat 125, Pak. Jadi masuk Islam itu mendapat petunjuk Allah, itu menjadi tanda kebaikan seseorang. Hadisnya dari Urwah bin Zubair, dia berkata, aku mendengar Quds bin Alqamah berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah Islam dan akhirnya? Apakah Islam dan akhirnya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, setiap penghuni rumah, baik bangsa Arab maupun Ajam, bangsa lain, yang Allah menghendaki kebaikan pada mereka, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Jadi sama tadi, ya, dengan Al-An'am 125 tadi. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, pada mereka, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Setelah itu akan terjadi berbagai fitnah seperti bayangan yang melintas. Hadis riwayat Hakim. Jadi alhamdulillah kita sudah menjadi bagian seperberapa itu nanti, Pak, daripada tanda kebaikan kita di dunia. Nah, kemudian orang yang disebut baik, tandanya ia paham agama. Nah, mudah-mudahan kita juga, Pak, walaupun belum banyak, tapi merambat, Pak, step by step kita paham dengan agama. Masa kita tiap hari kajian nggak nambah-nambah, kan? Harusnya ada tambahan ilmu sehingga menjadikan kita paham. Dari Muawiyah, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda,
Man yuridillahu bihi khairan yufiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Nah, akan diberi kepahaman. Barang siapa Allah menghendaki menjadi baik, akan dipahamkan kepadanya tentang agamanya. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, ya Allah ya Rasul yang membagikan, sedangkan Allah yang memberi, dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, silakan buka lagi Ali Imran 110, Pak. Kamu adalah umat Islam yang terbaik. Berarti tadi sama kan? Islam menjadi tanda kebaikan. Ya, terus, Pak. Kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Nah, dengan berbuat baik ini efeknya apa, Pak? Kalau udah Islam, udah paham, lalu dakwah. Jadi tanda-tanda kebaikan, satu, orangnya Islam, kedua, paham agama, dan berdakwah tadi, Pak. Efeknya dengan paham agama itu untuk berdakwah. Berdakwah itu nggak selalu formal, Pak. Berdakwah kepada keluarga, kepada anak istri kita itu termasuk berdakwah. Kemudian yang ketiga, nah ini belajar Quran dan mengajarkan. Ini yang biasa udah kita tahu ini. Dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Nah, kita kan belajar Al-Quran nih, Pak. Buka-buka Al-Quran, Pak. Dan yang mengajarkan. Gitu. Jadi kalau kita buka Al-Quran, sebaiknya, Pak, jangan hanya dibaca, Pak, tapi dipahami. Ya, dilihat artinya, tafsirnya. Kemudian kalau sudah paham, didakwahkan. Nah, ini menjadi kata Rasulullah orang yang paling terbaik. Ya. Terus kemudian yang keempat yaitu orang baik tandanya adalah banyak manfaatnya, Pak. Jadi kita itu menjadi orang baik harus bermanfaat untuk orang lain. Apa itu, Pak, dalilnya, Pak? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kita bacakan dulu, Pak, supaya lebih jelas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berdiri di hadapan orang-orang yang sedang duduk-duduk, lalu beliau bersabda, "Maukah kalian aku beritahu orang yang paling baik di antara kalian?" Yang paling baik di antara kalian dan orang yang paling buruk di antara kalian. Para sahabat diam. Beliau mengatakan demikian sampai 3 kali. Kemudian salah seorang berkata, "Ya wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami orang yang paling baik di antara kami dan orang yang paling buruk di antara kami." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu sarruhu." Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Sama dengan hadis tadi, Pak. Dan aman dari kejahatannya. Jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, diharapkan juga oleh orang lain kebaikannya dengan apa itu? Manfaat yang diberikan. Nah, tanda kebaikan seseorang yang lebih simpel lagi yaitu
seorang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi seseorang yang tandanya baik adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Merupakan tanda kebaikan seseorang muslim. Nah, ini tandanya ini, Pak. Seseorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, silakan contohnya cari sendiri, Pak. Kemudian yang kelima yaitu berbuat baik sepanjang hidupnya, Pak. Nah, ini kalau maksudnya ini kalau apa? Kalau ditambahkan umurnya terus berbuat baik. Jadi memang berbuat baik itu sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Walaupun kadang memang nggak mungkin bagi kita, Pak ya. Kadang ada cacatnya juga, ada kesalahan. Nah, untuk meredam itu, maka setiap kita berbuat kesalahan, baik sengaja mau enggak, kita terus beristighfar. Itu solusinya di situ, Pak. Tapi intinya terus berbuat baik. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dari Abdullah bin Busri radhiyallahu anhu bahwa ada seorang Arab Badui berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia?" Lalu beliau menjawab, "Man tola umuruhu wa hasuna amaluhu." Yang paling panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi orang kadang-kadang kalau sudah dipanjangkan umurnya, ada yang nggak sadar. Padahal batas waktu umur 40 adalah suatu peringatan. Dan dalam sebuah hadis, kalau udah mencapai 60, belum bisa berbuat baik, maka tidak ada hujah bagi mereka. Ya, ini yang bahaya di sini, Pak. Maka senantiasa kita berusaha untuk tetap berbuat baik, walaupun sekecil apapun. Setiap urusan itu semuanya baik, karena urusan baik inilah yang menjadikan kita beramal baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Jadi perbuatan baik sudah ditetapkan oleh Allah. Jika kalian membunuh, maka berlaku baiklah dalam hal itu. Jika kalian menyembelih, berlaku baiklah dalam hal itu. Hadis riwayat Muslim. Ini maksudnya apa ini, Pak? Kalau membunuhnya dengan cara yang baik. Siapa yang halal dibunuh, Pak? Dalam peperangan boleh bunuh. Ada lagi ada, Pak? Kisos. Kalau bisa bunuh. Ada lagi murtad. Bunuh boleh. Tapi karena negara ini bukan negara Islam, ya kita harus mengacu kepada undang-undang. Jadi nggak bisa sembarangan, kecuali negara Islam. Ini diterapkan syariatnya. Ya. Jadi kalau membunuh yang dengan cara yang baik, jangan menyiksa, Pak. Begitu juga menyembelih. Jangan sampai memakai pisau yang nggak tajam. Atau dilihatkan pada hewan yang lain. Nah, ini nggak baik, Pak. Maka ketika menyembelih, hewan yang lain harus ditutupin, jangan sampai melihat. Stres, Pak Iwan, nanti kalau lihat temannya disembelih, ya Pak ya. Jadi harus hati-hati. Nah, kemudian orang baik itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Ini yang sulit, Pak.
kita dijahatin sama orang, tapi harus berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini dikatakan sama Rasulullah orang yang baik, Pak. Dan berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu, dan katakanlah yang benar walaupun itu menyakiti dirimu. Hadis riwayat Tabrani. Ya. Ini kayaknya pernah saya sampaikan ya Pak ya, masalah ini. Jadi kalau ada orang jahat kepada kita, tetap kita berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Ya. Iya. Suara ayat 40 Pak. Surat ke-42. Ayat 40. Wajaya'u sayi'atin sayi'atum misluha. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Ya benar ya Pak Anta ya? Ya itu. Hah? Ada beberapa ya Bang. Saya hafal itu aja Pak. Iya. Dah. Nah, orang yang baik ini terakhir Pak. Orang apa yang menjadi tanda baiknya seseorang itu kalau kita punya salah, kita punya dosa, disegerakan hukumannya di dunia Pak. Nah, kita dihukum sama Allah kalau punya kesalahan, mau nggak ini di dunia? Mending di dunia apa di akhirat Pak? Di dunia udah. Kalau udah di dunia udah bersih, beres kesononya Pak. Ya. Dari Anas dia berkata Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka dia akan menyegerakan hukumannya di dunia. Oh berarti kalau kita dapat musibah, dapat apa aja itu tanda Allah menghendaki kebaikan. Dan jika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka dia akan menangguhkan dosa itu hingga Allah membalasnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmizi. Makanya ketika seseorang atau kita itu mendapatkan musibah, harus satu, sabar, bertawakal kepada Allah, dan sadar bahwa ini semua adalah Allah dalam rangka untuk membersihkan kita dari kesalahan dan dosa. Satu lagi hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, cobaan akan senantiasa menyertai orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi cobaan akan selalu menyertai, berkaitan dengan dirinya, anaknya, ataupun hartanya. Jadi ujian itu baik dari dirinya, anaknya, dan hartanya. Hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Jadi kalau sudah dibersihkan di dunia, nanti berjumpa Allah tanpa dosa, artinya menjadi orang yang baik, sehingga menghadap Allah dengan segala kebaikan, sebagaimana tadi tercantum di dalam surat Al-Baqarah 177 tadi. Itu adalah menjadi syarat menjadi orang yang baik, dan kebaikan ini kelak akan dibalas dan diberikan keutamaannya. Keutamanya adalah tadi melihat Allah diantaranya ya, itu yang paling kita tunggu. Dan tanda-tanda menjadi orang Islam itu tadi ada beberapa poin, diantaranya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan membaca kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.